Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa Naila dengan NIM 124100263. Saya akan menjelaskan proyek akuntansi keuangan menengah 2, yaitu cash flow yang sudah saya buat. Sebelumnya, saya memilih usaha cookies. Nah, ini di depan saya sudah ada cash flow yang sudah saya buat. Ada dua cash flow, yaitu ada indirect method dan direct method. Nah, pertama-tama saya akan menjelaskan dulu nih yang indirect method. Jadi indirect method itu gunanya untuk mencari tahu kemana perginya uang itu dengan cara menyesuaikan net income atau laba bersih. Nah, yang pertama itu ada cash flow from operating activities. Nah, jadi ini tuh bagian intinya dari bisnis. Itu kita mulai dari net income. Nah, net income saya tuh sebesar 26.993.333 rupiah. Itu didapat dari income statement atau laporan laba rugi. Nah, selanjutnya ada adjustment to reconcile net income to net cash. Ya, ini tuh di dalam net income tadi itu ada biaya yang sudah dikurangi, tapi sebenarnya itu enggak ngeluarin duit tunai di bulan Oktober. Jadi kita harus tambahin lagi ke net income. Ini terdiri dari depreciation expense nih, sebesar Rp416.667. Jadi ini penyusutan mesin, kita nggak bayar uang tunai ke siapapun untuk penyusutan. Jadi kas kita itu sebenarnya masih utuh, makanya ditambahin di depreciation expense. Nah, selanjutnya itu ada rent expense sebesar 1 juta dan insurance expense sebesar Rp250.000. Ya, jadi rent expense dan insurance expense ini tuh adalah amortisasi dari sewa dan asuransi nih yang sudah kita bayar bulan lalu. Nah, bulan Oktober ini kita nggak keluarin duit lagi, tapi di laba rugi atau di income statement ini dicatat sebagai biaya, jadi kita ditambahin di sini. Nah, selanjutnya itu ada supplies expense. Ada supplies expense sebesar Rp400.000. Nah, selanjutnya ada gain on sale of asset atau disposal sebesar minus Rp500.000. Jadi ini tuh kita kurangi karena untung jual alat ini tuh bukan dari jualan kue. Jadi duit kas aslinya itu nanti bakal kita masukin nih ke bagian investing. Nah, jadi biar nggak double pencatatan, jadi untungnya kita keluarin dulu dari sini. Nah, selanjutnya ada perubahan aset dan utang. Ini ada increase in account receivable sebesar minus 6 juta. Jadi ini tuh piutangnya naik nih. Banyak orang yang beli kue tapi belum bayar. Jadi laba kita naik tapi duitnya itu belum kepegang sama kita. Jadi kas kita berkurang atau dikurangi. Nah, ini ada increase in raw material inventory sebesar minus 17.350.000. Jadi duitnya ini kepake untuk stok tepung, gula, dan bahan kue yang lain. Jadi duitnya ini, duit kasnya ini keluar jadi barang. Jadi kas kita dikurangi. Lalu ada increase in account payable sebesar 3.500.000. Jadi ini tuh beli barang tapi ngutang. Jadi duitnya itu aman, gak keluar. Jadi posisi kasnya tuh malah bertambah gitu. Selanjutnya ada increase in salaries payable sebesar 1.500.000 dan increase in interest payable sebesar 10.000. Lalu ada increase in unearned sales revenue sebesar 2 juta. Jadi ini dapat DP atau uang muka dari pelanggan. Jadi barang belum dikirim tapi duit tunainya itu udah di tangan kita. Jadi ini dapat menambah cash kita gitu. Nah, ini tuh adjustment to reconcile net income-nya ya. Ini tuh ditambahin. Jadi totalnya ada minus Rp14.773.333. Nah,
Ini net cash provided by operating activities-nya itu sebesar Rp12.150.000. Dari mana? Dari net income, yaitu ditambah sama ini adjustment to reconcile net income. Selanjutnya ada cash flows from investing activities. Nah, jadi ini tuh urusan belanja atau jual aset tetap. Jadi investasi alat gitu. Nah, ini ada sale of equipment sebesar 2.500.000. Jadi duit masuk karena saya jual alat lama. Lalu ada purchase of equipment sebesar minus 7 juta. Jadi ini duit keluar karena perusahaan membeli alat baru. Nah, ini ada net cash provided by investing activities sebesar minus 4.500.000. Selanjutnya ada cash flow from financing activities. Jadi ini modal dan utang bank. Yang pertama itu ada terdiri dari issuance of share capital atau common stock. Ini sebesar 17 juta. Jadi ini tuh modal awal yang disetor pemilik. Jadi duitnya masuk ke kas perusahaan. 17 juta. Lalu ada proceeds from short term notes payable sebesar 5 juta. Jadi ini pinjaman uang pakai surat utang Basel. Jadi kasnya masuk. Lalu ada resale of treasury stock sebesar 3.500.000. Jadi ini jual saham yang dulu pernah dibeli perusahaan. Dan yang terakhir ada repayment of bank loan principal yang sebesar minus 2.700.000. Nah, ini tuh dibayar cicilan pokok utang ke bank. Jadi duitnya keluar. Nah, ini ditambah jadinya totalnya net cash provided by financing activities totalnya 22.800.000. Nah, selanjutnya net increase in cash. Ini sebesar Rp30.450.000. Dari mana sih net increase in cash-nya ini? Dari penjumlahan net cash provided by operating activities ditambah net cash provided by investing activities dan ditambah dari net cash provided by financing activities. Jadi totalnya sebesar Rp30.450.000. Lalu ada cash at beginning-nya pada Oktober tanggal 1 2025 sebesar 5.100.000. Jadi ini tuh dari saldo awal tanggal 1 Oktober. Nah, ini ada cash and debt-nya pada tanggal 31 Oktober 2025 sebesar Rp33.550.000. Ini dari net increase in cash ditambah cash at beginning. Jadi sebesar Rp33.550.000. Nah, itu penjelasan dari indirect method. Nah, jadi meskipun laba bersihnya itu Rp26.923.333, kas operasional kita itu cuma Rp12.150.000 karena banyak uang yang tertahan di piutang dan stok barang. Tapi secara total kas kita itu naik drastis nih, jadi Rp35.550.000 karena kan adanya setoran modal awal atau common stock sebesar 17 juta. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan cash flow yang direct method. Nah, jadi direct method itu kita langsung laporin ke penerimaan dan pengeluaran kas operasional secara nyata. Jadi kalau nggak ada duit fisiknya nih yang pindah tangan, itu nggak akan masuk di direct method ini. Nah, di direct method ini hanya ada operating activities saja nih. Cash flow from operating activities itu kita cuma peduli sama uang masuk dan keluar dari operasional harian. Nah, yang terdiri dari cash received from customer sebesar 38 juta. Nah, ini didapat dari mana? Didapat dari sales revenue sebesar 42 juta. Increase account receivable sebesar minus 6 juta dan increase unearned revenue sebesar 2 juta.
Ini di total dapat 38 juta. Nah, jadi kan total jualan kita itu 42 juta nih, tapi ada 6 juta yang pengeluarannya itu masih ngutang atau piutang naik gitu ya. Jadi duitnya itu belum dipegang. Terus kita dapat uang muka sebesar 2 juta. Nah, itu untuk pesanan yang barangnya itu belum dikirim. Jadi duit cash yang benar-benar masuk ke kantong kita itu dari pelanggan hanya sebesar 38 juta ini. Nah, selanjutnya itu ada cash paid to supplier sebesar minus 15 juta. Nah, itu didapat dari mutasi kredit di buku besar atau general ledger saat kita beli bahan baku. Nah, lalu ada cash paid for salaries. Nah, ini tuh didapat cash paid for salary sebesar minus 8.500.000. Ini didapat dari total gaji yang benar-benar dibayar tunai. Nah, ini tuh total beban gaji mungkin lebih besar, tapi yang dicatat di sini tuh hanya yang udah kita bayar cash ke karyawan. Lalu ada cash paid for interest, phone and utilities atau cash paid for operating expense sebesar 2.050.000. Nah, itu gabungan pengeluaran cash untuk biaya internet, telepon sebesar Rp750.000 dan utilities kayak listrik, air itu sebesar 1.300.000. Nah, jadi ini total tagihan bulanan yang udah kita lunasin pakai duit cash. Lalu ada cash paid for interest expense. Nah, sebesar minus 300.000, yaitu pembayaran bunga bank yang dilakukan secara tunai. Jadi duit yang kita setor ke bank itu khusus untuk bayar bunga pinjaman. Ini cash flow operating activities-nya ditambahin, ditotalin mendapat Rp25.850.000. Nah, net cash provided by operating activities-nya itu Rp12.150.000. Ini dari cash received from customer ditambah dengan total dari operating ini gitu. Sebesar 25 juta dan hasilnya Rp12.150.000. Jadi sisa duit cash murni dari hasil jualan kita bulan itu sebesar Rp12.150.000 gitu. Nah, jadi keuntungan pakai direct method ini tuh kita bisa langsung lihat sumber dan penggunaan kas operasional secara transparan. Kita bisa lihat kalau penerimaan kasnya itu dari pelanggan sebesar 38 juta. Sudah cukup untuk menutupi semua biaya operasional tunai kita. Jadi sehingga menghasilkan arus kas operasional yang positif sebesar Rp12.150.000. Sekian presentasi cash flow saya. Terima kasih.